Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera saat aku sudah dilahirkan dan saat aku dimatikan dan aku dibangkitkan. Ini oleh orang-orang Kristen dianggap sebagai dalil bahwasanya Nabi Isa itu sudah mati. Tidak, tapi ini wassalamu alayya yang pentingnya itu salam. Ayat berapa itu? Ayat 33. Berarti kepergian Nabi Isa itu di umur 33. Tanya orang Kristen. Mereka sampai sekarang bingung dan tidak menemukan dalil. Tapi Quran dengan isyarat nomor ayat saja sudah selesai. Jadi anak Maryam itu mangkatnya perginya meninggalkan mereka di umur 33 tahun. Luar biasanya Quran. Kalau ini saja mereka baca dengan kesadaran penuh, dengan hati yang lapang dan otak yang terbuka, nggak usah didakwain. Aku percaya pasti ini firman Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'du. Nas'aluka Allahumma li jama'al hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kali ini kita akan membahas surah Al-Maidah, yaitu surat yang kelima. Seperti saya jelaskan berulang-ulang bahwa penamaan sebuah surat itu biasanya bisa diambil dari huruf pertama, seperti Yasin, itu kata pertama. Toha itu dinamakan dengan surat Yasin dan surat Toha karena memang huruf dan kalimat pertama adalah Yasin dan Toha. Ada juga yang diambil dari satu peristiwa yang ada di dalam surat tersebut, seperti surat Al-Baqarah. Dinamakan dengan surah Al-Baqarah karena di dalam surat tersebut terdapat cerita tentang peristiwa penyembelihan Baqor. Ada juga satu surat yang penamaannya diambil dari kisah yang dominan di dalam surat tersebut, seperti surat Yusuf. Itu surat Yusuf itu hampir 3/4-nya berisi tentang kisah Nabi Yusuf. Tapi ada juga surat yang dinamakan dengan kandungan pokok, jadi ruh keseluruhan dari surat itu, seperti surat Al-Ikhlas. Tidak ada kata-kata ikhlas di dalam surat tersebut, tetapi kandungan surat tersebut mewakili definisi ikhlas. Nah, surat Al-Maidah ini berarti surat hidangan, dan dia menempati nomor urut yang kelima. Bisa jadi ini adalah surat yang menginspirasi para pakar makanan. Kenapa surat Al-Maidah itu nomor 5? Karena orang sudah menyimpulkan bahwa makanan itu 4 sehat, 5 sempurna. Dan kata sempurna ini ada di awal surah Al-Maidah, yaitu ayat ketiga, bahkan diulang, yaitu kalimatnya al-yauma, ayat ketiga ya, di tengah-tengahnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Itu lakumul islama dina, dan ini dikategorikan sebagai ayat yang terakhir turun, meskipun nanti ada yang lebih akhir, yaitu
ayat 281 surah Al-Baqarah ya. Wattaqu yaman turja'una filallah tsumma tuwaffakum nafsun ma kasabat wa hum la yuzlamun. Perhatikan, al-yauma akmaltu. Pada hari ini telah aku sempurnakan lakum buat kamu semua dinakum akan agama kamu, wa atmamtu dan aku sempurnakan juga alaikum atas kamu semua ni'mati akan nikmatku dan aku telah ridho untuk kamu. Waraditu dan ridho sebab aku lakum bagimu semua al-Islam agama Islam dinan sebagai agama. Jadi kata akmaltu dan atmamtu itu artinya aku sempurnakan. Ini ayat dari awal sedang bicara soal makanan. Hurrimat alaikumul maitatu terus. Nah, ayat ketiga Al-Maidah sedang bicara makanan, ujuk-ujuk al-yauma akmaltu. Aku sempurnakan, diulang 2 kali. Saya menduga dan mencurigai jangan-jangan para pakar itu sebenarnya mengambil kesimpulan bahwa makanan itu 4 sehat 5 sempurna, jangan-jangan dari sini. Karena orang-orang kafir itu rajin baca Quran, rajin mereka bacanya, tapi untuk penelitian dan kemudian setelah menemukan kesimpulan mereka tidak ngaku dari Quran gitu. Beda dengan kita ngaku tapi nggak ngerti-ngerti. Ini ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu sudah mewakili dari nama surat Al-Maidah. Sangat luar biasa. Nah, kenapa dinamakan dengan suratul Maidah? Karena di dalam surat tersebut, di bagian akhir surat tersebut terdapat cerita tentang Maidah. Itu hidangan dari langit. Ayat itu mengatakan ayat 112 ya. Idza qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila 'alaina ma'idatan minas sama' qala taqullaha in kuntum mu'minin. Ketika al-hawariyun, hawariyun itu murid-murid Nabi Isa. Sekarang kalian tangkap kenapa ayat yang bicara tentang dialog Hawariyun dan Nabi Isa ini di ayat 112. Apa rahasianya? Perhatikan. Ini indahnya Quran. Idza qala al-hawariyun ya Isa. Saya benar jam. Jadi 2, Hawariyun dan Isa. Isa berapa orang? 1 orang. Hawariyun adalah murid-murid Nabi Isa berjumlah 12 orang. Perhatikan. 112. Kalau ini saja dibaca oleh orang Kristen, masuk Islam dia. Saya akan bacakan tentang murid-murid Yesus. Saya tuh belajar Injil bertahun-tahun dulu. Ini lihat dalam kitab Matius pasal 10 ayat 2. Teman-teman Nasrani, Kristen kalau ada yang ikut menyimak nanti silakan dibuka. Ya. Hawariyun itu adalah syadidul bayad, sangat putih. Kalau di bagian yang putih sangat putih, bagian yang hitam sangat hitam. Rambutnya hitam banget, terus badannya putih banget itu istilahnya. Tapi ada yang mengatakan mereka berpakaian putih. Makanya sampai sekarang para pelayan di gereja itu rata-rata pakaiannya putih. Kitab Matius pasal 10, Matius 10 pasal 10 ayat 2. Matius pasal 10 ayat 2. Inilah nama ke-12 rasul itu. Maksudnya murid Yesus, Hawariyun. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedes dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tades, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia itu. Ya 12 murid. Begitu hebatnya Quran ya, dengan 1 ayat ini saja, dengan nomor urut ayat ini saja, orang-orang yang selama ini membaca Bible, membaca Injil, lalu sadar hatinya pasti masuk Islam.
Nanti belum lagi kalian akan bertemu dengan tentang Nabi Isa. Mestinya kalian pegang Quran di sini supaya bisa kita cek. Mestinya pegang Quran kalau ngaji tafsir dengan saya itu. Saya tidak usah pegang, nggak apa-apa, sekedar cek aja. Nah, sampai hari ini orang-orang Kristen tidak bisa menyimpulkan di usia berapa Nabi Isa itu diangkat. Kata mereka disalib lah, mangkat lah. Nanti urusan itu kita bahas sendiri. Mereka sampai sekarang belum bisa menyimpulkan, tidak tahu, catatan tidak ada. Di usia berapa Yesus itu disalib? Kita nggak mempercayai salib ya, tapi dia diangkat oleh Allah. Nanti kita akan bahas tentang tadi murid ke-12 Yudas Iskariot itu, Yehuda Al-Sakharyuti. Usia berapa? Nggak ada yang tahu. Tapi Quran sudah mengisyaratkan dan itu memper. Di mana? Di surah Maryam. Coba lihat. Maryam itu antara Kahfi dan Toha. Lihat Maryam ayat 33. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Salam sejahtera saat aku sudah dilahirkan dan saat aku dimatikan dan aku dibangkitkan. Ini oleh orang-orang Kristen dianggap sebagai dalil bahwasanya Nabi Isa itu sudah mati. Tidak. Tapi ini wassalamu alayya yang pentingnya itu salam. Ayat berapa itu? Ayat 33. Berarti kepergian Nabi Isa itu di umur 33. Tanya orang Kristen. Mereka sampai sekarang bingung dan tidak menemukan dalil. Tapi Quran dengan isyarat nomor ayat saja sudah selesai. Jadi anak Maryam itu mangkatnya, perginya meninggalkan mereka di umur 33 tahun. Luar biasanya Quran. Kalau ini saja mereka baca dengan kesadaran penuh, dengan hati yang lapang dan otak yang terbuka, tidak usah didakwain. Aku percaya pasti ini firman Tuhan. Dan kita kembali ya. Hawariyun itu murid-murid Nabi Isa yang selama ini bareng dengan beliau sudah menyaksikan semua mukjizat Nabi Isa. Jumlahnya 12. Nah, satu hari mereka datang kepada Nabi Isa. Ini nanti kalau kalian kaji ilmu politik, inilah sistem perwakilan rakyat. Saya ingin tulis tentang itu, tapi ya waktunya tidak ada. Mungkin kalianlah yang menulis skripsi atau tesis atau disertasi nanti membahas tentang demokrasi menurut isyarat Al-Quran. Nggak apa-apa, referensinya ke saya, boleh. Supaya kita melihat cakrawala Quran itu luas. Jangan selama ini orang benturkan antara demokrasi dengan Islam, dengan Quran. Tidak, ya mereka nggak nangkap isyarat. Kalau tekstualnya tidak ada. Demos Kratos tidak ada di Quran, tapi isyaratnya ada. Nah, Hawariyun ini datang kepada Nabi Isa karena ada satu keperluan, satu kepentingan. Apa yang mereka minta? Bahasanya agak sopan. Hal yastati orang buka ayunazina aina maidatan sama. Apakah Tuhan engkau wahai Nabi Isa dapat menurunkan hidangan dari langit pada kami? Masih dapatkah menurunkan, bukan suruh dia bukan, enggak. Meminta supaya Nabi Isa itu mengusulkan diturunkannya hidangan dari langit. Dan ini kan dalam bahasa santri sudah biasa namanya tawasulan dengan doa orang soleh ya. Kalian sudah tahu itu semua. Jadi kalau kalian sedang perlu dengan apa-apa, datang ke kiai, datang ke gurunya, datang ke ulama, datang ke orang soleh yang minta dia. Tapi kebutuhan kita namanya tawasul. Tawasul dengan doa orang soleh itu sepakat ulama, sunnah hukumnya. Nah, tapi zaman sekarang kan susah mencari orang soleh. Ini solehnya soleh panggung, apa soleh medsos, apa soleh beneran. Susah sekarang. Karena ada orang kalau di medsos itu kelihatan soleh banget, tapi begitu kita ke rumahnya, janco, ada begitu. Ada juga orang solehnya soleh panggung lah. Kalau di panggung itu sudah pakaiannya udah serba ulama aja. Gumis ya kan. Serbannya aja 2,5 meter, kewer-kewer.
minyak wanginya seperti orang mandi itu, celak matanya apa hitam semua mata-matanya itu. Kita susah mencari orang soleh ya. Saya berani katakan zaman ini kalau yang ya namanya juga pengalaman hidup ya. Yang saya bilang orang soleh diantaranya sekarang ya Banten masih punya, dan Banten tidak pernah kehilangan orang soleh. Ya, biasa saja saya minta tawasul dengan beliau, minta didoakan lah. Ya, di Banten ada, di Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada. Nah, saya itu biasa sejak muda kalau ketemu dengan kiai-kiai tua minta doakan, nggak minta diapa-apain. Ya, tawasul dengan Nabi Isa, minta usul. Apa jawaban Nabi Isa? Ittaqullah in kuntum mu'minin. Bertakwalah kamu semua pada Allah jika kamu orang-orang beriman. Ini maknanya dua. Kalau kamu sudah percaya bahwa Allah itu kuasa, sudah, jaga dirimu, jangan minta yang tidak-tidak. Terima aja. Jangan pingin makanan luar negeri, ya. Udah biasa aja. Ini trendy kan. Itu memang Bani Israel ini aneh, murid Nabi aja mintanya kayak gitu, coba. Muridnya itu. Kalau murid kiai santri boro-boro usul, si makan aja jauh, makannya nggak mau deket ya. Jauh gitu. Segen sama kiai, sebetulnya bukan segen, malu nambahnya. Kalau di belakang kan nggak ada yang lihat, kayaknya nggak ngelihat, nambah terus. Kadang-kadang punya temannya ditarik juga. Nah, makna yang pertama adalah kamu kalau sudah iman pada Allah tinggal naikkan saja, jadi takwa. Jangan minta yang tidak-tidak. Wes terima aja. Nah, makna yang kedua, ittaqullah in kuntum mu'minin, justru ya. Sekarang kamu kan sudah beriman. Jadi saja orang bertakwa nanti datang sendiri tuh. Kalau kamu doanya ingin ampuh setelah kamu beriman, naikkan ke takwa. Kan ayatnya ada di Quran ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, bukan cuma iman tok, sampai takwa, la fatahna 'alaihim, kami akan bukakan untuk mereka berkah dari langit dan bumi. Jadi kamu begitu takwa saja, jangan usah minta, dikasih sama Allah. Kreteknya orang takwa itu dijadikan Allah, dikabulkan Allah. Nggak usah neko-neko lah, nggak usah minta doakan sama saya, doa dewek wis. Nabi Isa saja masih kayak gitu kan, masih berusaha menghindar supaya jangan sosokan lah doanya mustajab. Ini kan enggak. Sekarang banyak orang yang menawarkan diri seolah-olah doanya mustajab itu. Iklan. Kemarin orang itu saya doakan jadi anu. Ada yang tidak orangnya tapi anaknya. Ada anaknya yang suka jadi calon bapaknya. Itu beberapa orang itu dulu kan waktu masih baru kolonel itu datang ke rumah saya. Sama abah saya doakan karena jenderal. Lah iya, menjang karirnya udah 11 tahun kok. Jadi seolah-olah bapaknya yang sakti, bapaknya yang hebat. Nabi Isa berusaha, kamu bertakwa sendiri, yen kowe wis takwa, karepmu dikasih sama Allah. Nggak usah minta doakan sama saya. Seolah-olah begitu. Itu makna yang kedua ya. Kamu takwa saja. Kalau sudah takwa dikasih sama Allah. Nah, walau mana yang benar, umumnya yang benar itu makna yang pertama tadi, minta didoakan. Kata Nabi Isa, takutlah jangan minta-minta, yang tidak-tidak. Lalu mereka mengatakan, nuridu an na'kula minha. Kami ingin ngerasain makan hidangan langit itu kayak apa rasanya. Kan ini orang zaman kebodohan, karena di langit yang lain dengan di bumi. Mereka tidak membayangkan bahwa langit itu beda dengan bumi. Memang dia sudah santri senior nih, tapi tetap aja bodoh. Zamannya, masalahnya zamannya. Karena orang belum tahu bahwa kawasan langit itu beda dengan bumi. Dibayangkan bahwa di langit itu mungkin ada pohon-pohon juga, ada padi, ada rumput juga, ada yang bikin rempeyek juga. Pikiran mereka akan seperti itu. Di sana juga ada hidangan gitu, ada warung gitu kan. Pikir dia begitu. Namanya zaman baheula kan. Kalau sekarang nggak pantas orang nanya gitu, hidangan dari langit, diketawain orang. Memang di langit ada tukang martabak, ini ada. Watatma'inna qulubuna, dan supaya tenang hati kami.
dan kami tahu bahwa engkau membenarkan kami, ya, percaya pada kami, dan kami menyaksikan itu. Memang rupanya murid terpilih saja gitu ngeyel. Itu Israel, benar-benar. Ya, Bani Israel tuh ustadznya saja sama kiainya tuh masih rese juga tuh. Ngeyel gitu. Kalau punya kekarapan tuh nggak bisa dicegah. Pengen kekeh. Ya namanya guru yang asih dengan muridnya, apapun yang menjadi kebahagiaan murid-muridnya pasti dia ikhtiarkan dilakukan. Yang penting muridnya senang. Begitu itu. Lalu Nabi Isa ya berdoa. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, mewakili rekan-rekan, wakil rakyat, kami mohon kiranya engkau berkenan menurunkan hidangan dari langit untuk kami semua. Saya kadang terharu seperti ini ya. Ada orang mendoakan orang lain itu. Mau gitu. Demi orang banyak. Oh dia tuh nggak pengen, Nabi Isa tuh nggak kepengen. Yang pengen tuh muridnya. Mikirin murid. Sampai ke Allah aja berani minta.